Dalam video ini kita akan membahas tentang struktur alat yang bertugas untuk mencerna makanan di dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, untuk sistem pencernaan makanan pada manusia, pencernaan makanan itu sendiri merupakan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh darah. Nah, pengubahan untuk menjadi sari-sari makanan yang bisa diserap oleh darah itu meliputi proses yang terjadi secara mekanis dan juga proses yang terjadi secara kimiawi. Nah, untuk proses tersebut ada beberapa tahapannya di dalam proses pencernaan makanan, yaitu kita lihat yang pertama ada ingesti. Ingesti ini merupakan proses awal di mana makanan dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut. Kemudian terjadi proses yang kedua, yaitu pemotongan dan penggilingan makanan. Proses ini dia meliputi pencernaan yang terjadi di mulut, yaitu pemotongan dan penggilingan yang terjadi oleh gigi, dan juga sebagian dilakukan pada lambung. Kemudian proses yang ketiga adalah peristaltik. Nah, peristiwa peristaltik ini di mana proses terjadinya gerakan pada otot polos yang berada pada kerongkongan atau esofagus untuk mendorong makanan masuk ke dalam alat pencernaan selanjutnya, yaitu lambung. Nah, sebelum terjadi gerakan peristaltik ini, terjadi gerakan yang disebut dengan deglutasi, gerakan glutasi atau menelan makanan. Ketika makanan ditelan, kemudian terjadi proses peristaltik pada kerongkongan atau esofagus, dan dengan demikian makanan akan terdorong ke dalam lambung. Kemudian tahap yang berikut adalah tahap digesti. Tahap digesti adalah mekanisme kimiawi atau hidrolisis kimiawi yang menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Dalam artian, partikel makanan dari ukuran yang lebih besar akan diuraikan lebih sederhana atau lebih kecil atau mikromolekul. Nah, digesti ini dia terjadi hidrolisis kimia, artinya semua proses pencernaannya terjadi secara kimiawi yang dibantu oleh enzim. Nah, enzim ini dia terjadi atau bekerja mulai dari organ mulut, lambung, kemudian usus. Yang berikut adalah peristiwa absorpsi. Absorpsi sendiri merupakan pergerakan produk akhir pencernaan dari usus akan terserap ke dalam pembuluh darah. Jadi di mana pembuluh darah mulai menyerap sari-sari makanan di usus halus, kemudian diedarkan ke bagian tubuh yang membutuhkan melalui aliran darah. Sementara sari makanan, sisa pencernaan yang sudah tidak bisa diserap lagi oleh pembuluh darah di usus akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses yang disebut dengan defekasi. Nah, dalam tahapan defekasi ini, zat-zat sisa itu sudah dibentuk dalam bentuk feses. Nah, ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui anus atau bagian akhir dari alat pencernaan pada manusia. Nah, untuk pencernaan manusia sendiri dia meliputi serangkaian alat atau organ pencernaan dan juga dia meliputi enzim-enzim yang bekerja secara kimiawi. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia itu meliputi ada rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Tetapi ada beberapa kelenjar aksesori di sini yang bisa dilihat, yaitu ada hati yang tugasnya untuk memproduksi cairan empedu. Nah, cairan empedu ini fungsinya untuk mewarnai feses, kemudian juga garam bikarbonat yang terkandung di dalam empedu ini dia berperan untuk memecahkan molekul lemak sebelum diserap. Kemudian terdapat juga kelenjar aksesoris lain, yaitu pankreas. Nah, pankreas ini perannya sangat penting karena dia akan mensekresikan enzim yang turut berperan penting di dalam pemecahan molekul di dalam usus halus
hingga menjadi mikromolekul, baik itu pada karbohidrat, protein. Oke. Untuk alat pencernaan yang pertama yaitu rongga mulut. Nah, bagian rongga mulut ini dia terdiri atas gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi. Kemudian terjadi pencernaan juga secara kimiawi yaitu oleh enzim amilase atau ptialin yang menguraikan amilum atau polisakarida, jenis polisakarida yang terkandung dalam karbohidrat menjadi maltosa. Nah, amilum itu dia masih makro molekul yaitu jenis polisakarida. Ikatan kimianya masih lebih besar ketimbang kalau sudah diuraikan oleh amilum, amilase atau ptialin ini dia dari amilum menjadi maltosa. Nah, di sini kalau maltosa itu dia hanya tersusun oleh 2 gugus atom C atau disakarida. Jadi gula karbohidratnya diuraikan menjadi lebih sederhana sebelum dia sampai ke lambung. Makanya penting sekali kita makan makanan harus mengunyah, karena mengunyah dengan baik sangat membantu enzim bekerja dengan baik dalam menguraikan karbohidrat yang terjadi di dalam mulut. Kemudian pada bagian mulut ini juga terdapat bibir. Nah, bibir ini berfungsi menerima makanan dan membantu menghasilkan suara di saat kita makan. Kemudian ada komponen gigi. Gigi ini dia berfungsi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Nah, untuk itu kita bisa lihat kelanjutannya ini morfologi gigi. Gigi sendiri secara morfologi tersusun oleh 3 jenis, yaitu ada gigi seri, kemudian gigi taring, dan juga gigi geraham. Nah, secara fisiologis fungsi dari setiap gigi ini, gigi seri dia berbentuk pahat dan berfungsi untuk memotong makanan, sementara gigi taring bentuknya itu lancip dan juga ada runcing di bagian permukaan atasnya. Fungsinya ini untuk bisa menyobek atau mengoyak makanan. Kemudian ada gigi geraham, bentuknya rata tetapi pada permukaan atasnya itu bergerigi. Nah, tekstur bergerigi ini mempermudah gigi geraham mengunyah dan menghaluskan makanan. Kemudian kalau dari jumlah gigi pada anak-anak itu berbeda dengan gigi pada orang dewasa. Orang dewasa sudah memiliki gigi yang tumbuh secara lengkap. Nah, jumlah gigi pada anak-anak itu dia memiliki 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan juga 8 buah gigi geraham. Sementara pada orang dewasa, gigi gerahamnya itu pada geraham atas sudah terdiri atas 10 buah dan geraham bawah itu sudah terdiri atas 10 buah. Jadi totalnya ada 20 buah. Anatomi gigi. Kalau secara anatomi, gigi itu dia tersusun oleh 3 bagian utama, yaitu ada mahkota. Ini bagian yang tampak pada gigi. Nah, ini biasa disebut juga dengan puncak gigi atau korona. Jadi tampak penampilan dari luar gigi itu adalah mahkota gigi. Kemudian ada leher. Ini bagian yang terletak antara gusi dan juga batas gigi yang terlihat. Kemudian ada akar gigi. Ini adalah bagian yang menembus sampai ke rahang. Kemudian pada gigi juga terbentuk dari jaringan email. Nah, jaringan email gigi ini dia berfungsi untuk memberikan lapisan yang berwarna putih pada mahkota gigi. Sementara tulang gigi sendiri terdapat jaringan yang memberikan kesan kekuningan pada gigi, yaitu disebut juga dengan dentin. Dan ada bagian rongga gigi ke dalam rahang yang biasa disebut dengan pulpa. Nah, rongga gigi atau pulpa ini dia mengandung atau tempat tersedianya pembuluh darah dan juga serabut saraf. Sehingga walaupun tulang gigi itu keras, tapi kita masih bisa merasakan sakit, atau kita juga apalagi pada kita yang pernah menderita sakit gigi, karena di dalam pulpa ini terdapat serabut saraf. Yang terakhir ada bagian sementum. Nah, ini bagian sementum, bagian dentin atau jaringan berwarna kuning yang melapisi gigi hingga ke dalam akar gigi. Nah, untuk itu penting sekali untuk kita bisa melihat
mempelajari dengan baik bagian anatomi maupun morfologi dan fisiologi dari gigi. Dengan demikian, kita bisa menjaga kesehatan gigi, merawat kesehatan gigi, dan bisa juga mengetahui apabila ada masalah pada gigi, maka kita bisa mengantisipasinya dengan baik.